Yeah. By the way, Alkitab saya hari ini, saya bangga untuk beritahu buat saudara, ini adalah buatan rekan-rekan saya dari tim misi yang ada di Kalimantan Barat. Katanya ini dari kayu kapuak, saudara-saudara. Ini dari kayu kapuak, saudara-saudara, ya kan? Pohon di sana. Jadi Indonesia ini memang luar biasa, ya kan? Dari kulit kayu akhirnya terjadi hasil cover Alkitab yang sangat luar biasa, dan saya bangga memakai ini, dan salam saya buat kawan-kawan misi dimanapun dia berada, karena ini masanya untuk mengadakan misi dan penginjilan, untuk mengabarkan Injil dan mentuntaskan amanat agung. Karena tugas pekabaran Injil bukan hanya tugas setiap pendeta, tapi tugas setiap orang yang sudah mengalami Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang menyelamatkan kita, dan Allah yang membimbing memampukan kita untuk cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan, kita masuk ke bagian 32. Wow, tinggal 1 minggu lagi, tetapi bukan minggu depan. Karena minggu depan kita sudah mulai masuk pada ibadah-ibadah Natal, saudara-saudara. Baru nanti minggu terakhir, ya kan. Dan kita jangan lupa nanti juga ada ibadah tanggal 24. Saya usahakan sih mulai dari tanggal 21, 22, 23, 24 sampai 25. Tiap malam kita akan ada ibadah spesial, saudara-saudara, di tempat ini, saudara-saudara. Ya kan. Lalu kemudian 27 saya mengakhiri karena selanjutnya, maksud saya setelah saya khotbah tahun baru tanggal 31 dan 1, tanggal 31 dan 1 kita juga ada ibadah, nanti jam-jamnya akan disampaikan buat setiap saudara. Tanggal 24 Desember kita juga akan ada beberapa jam ibadah, saudara-saudara, dan khususnya yang jam 10 malam sampai jam 12, saudara-saudara, ya, puji Tuhan. Lalu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mulai Januari minggu kedua, saya mulai membahas satu tema baru, saudara-saudara. Wow, ya kan? Dan tema baru saya bicara bukan 33 minggu, tapi hanya 12 minggu. Saya akan bicara tentang mengapa orang benar bisa gagal. Kenapa orang benar bisa jatuh? Karena salah satu yang harus kita jaga adalah finishing strong. Karena di akhir zaman ini saya lihat adalah masa penampian. Di akhir zaman ini adalah masa di mana kegoncangan besar sedang terjadi. Banyak orang mulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Saya jumpai banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang akhirnya tidak bisa finishing strong. Ada banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang tiba-tiba di tengah jalan goncang, jatuh, goyah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita akan bahas apakah pemeliharaan Tuhan kurang sempurna ataukah tanggung jawab kita yang belum kita jalankan semaksimal mungkin. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang spiritual warfare are real. Peperangan rohani itu nyata. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. 12 minggu berturut-turut mulai dari minggu kedua bulan Januari. Saya percaya akan menjadi 12 minggu yang begitu dahsyat dan luar biasa. Karena saya mulai mengupas tentang penjagaan Tuhan buat orang benar. Terus sampai saya selesaikan 12 minggu. Mengapa orang-orang benar bisa tergelincir. Mengapa orang-orang benar bisa gagal. Mengapa orang-orang pilihan Tuhan bisa jatuh. Apakah kurang kuasa Tuhan. Ataukah memang takdirnya demikian. Kita akan bahas selama 12 minggu. Setelah itu baru kita mau bahas setelah 12 minggu dari minggu 2 bulan Februari. Baru kita akan bahas tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan. Wow, haleluya. Karena tahun 2021 buat gereja kita atau buat setiap mereka yang terlibat dalam pelayanan ini, visi yang Tuhan berikan untuk menghantar jemaat mengalami keberuntungan dari Tuhan. Karena Alkitab bilang kalau kita berlaku ramah dengan Dia, maka kita akan menerima keuntungan. Alkitab berkata jika kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hati-hati bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kamu akan beruntung kemanapun kamu pergi. Sehingga 2021 kita imani sebagai tahun keberuntungan buat kita. Kalau saya bilang 2021, setiap saudara bilang tahun keberuntungan. Oke? Ya saya udah bilang dari pertama kan. Ibadah kita ibadah interaktif saudara-saudara. Meskipun sudah di rumah masing-masing, tapi kita adalah satu keluarga. Bayangkan dari bulan Maret sampai sekarang, masa iya?
Masih jaim-jaim ya. Kalau saya bilang 2021, kita imani. Karena Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Kalau saya bilang 2021, sudah imani tahun keberuntungan. 2021. Kenapa? Sudah mau tahun kesusahan lagi. Kalau saya bilang 2021, kita imani tahun keberuntungan. 2021. 2021 tahun keberuntungan. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeah, wow, haleluya. Kita sekarang masuk ke bagian 32 dari 33 hal dahsyat tentang salib. Dan hari ini kita mau bahas tentang salib setiap orang berbeda-beda. Ada yang salibnya kecil, ada yang salibnya besar. Sudah menatap saya dan berkata, tapi saya punya besar banget. Ini yang kita mau bahas hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. 2 Korintus pasal 13 ayat 4-9. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Kita lemah. Makanya jangan sok tahu, jangan sok jago, jangan sok pinter. Kita lemah. Tapi karena kita di dalam dia, kelemahan kita tidak bisa nampak lagi. Makanya Alkitab bilang, aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini gak ada yang perlu kita banggakan, gak ada yang perlu kita sombongkan saudara. Karena kita dasarnya lemah. Kita bilang manusia itu seperti bunga rumput. Yang pagi berkembang, sore lisut dan layu. Tapi karena kita di dalam dia, kita dapat berani berkata, aku cakap menang segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau kita jatuh, kita gagal, kita gak usah down. Kalau kita gak dapat seperti yang kita harapkan. Hari-hari ini banyak orang stres karena kalah pilkada. Atau stres karena orang yang dia dukung kalah. Yang menang jangan sombong. Yang kalah jangan cuma berteriak curang. Di mana-mana begitu. Tapi mungkin memang betul ada yang curang. Tetapi ada orang berteriak curang bukan karena kecurangan, tetapi karena nggak bisa menerima kekalahan. Karena dia pikir dirinya hebat. Dia pikir dirinya mampu, dia pikir dirinya yang terbaik. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pada dasarnya kita lemah. Tapi kita lemah yang nggak usah stres. Kita lemah yang nggak usah kecewa, kita lemah yang nggak usah down. Tapi kita lemah yang menyadari meskipun saya lemah, saya tidak berdaya, saya nggak banyak punya kemampuan. Tapi karena saya di dalam Kristus, kalaupun saya jatuh, saya bangun. Kalaupun saya gagal, saya tetap maju. Kalaupun saya kelihatannya tidak mendapatkan seperti yang saya harapkan, aku tetap percaya Kristus menyediakan yang terbaik buat hidupku. Haleluya! Yeah. Kami akan hidup bersama-sama dengan dia, Allah Immanuel, untuk kamu. Karena apa? Kuasa Allah. Karena Alkitab ingatkan kita begini, ujilah dirimu sendiri. Jangan ngurusin orang. Dunia medsos ini, dunia di mana orang ngurusin orang, saudara. Politisi dikritik. Pendeta diserang. Dan orang sekarang gak suka ngelihat dirinya sendiri, tapi senangnya ngelihat diri orang lain. Kalau orang lain punya kekurangan, wah dibongkar sehabis-habisnya. Padahal kita bilang kasih menutupi segala sesuatu. Tugas kita bukan untuk saling menghina, karena Alkitab saya sudah bilang di akhir zaman akan tampil para pengejek. Berarti bahasa hari ini, di akhir zaman akan tampil banyak pembuli. Bayangkan, I'm proud of my Bible.
Saya bangga mengangkat Alkitab ini dan saya mengaku ini firman Allah. Kenapa? Karena segala nubuatan yang terjadi. Alkitab udah bilang di akhir zaman akan banyak tampil pengejek. Bayangkan di zaman Petrus, Paulus, mana ada sosial media? Belum tahu saudara ada sosial media. Mana Paulus ngerti tentang WhatsApp? Mana Petrus ngerti tentang Instagram? Mana Yakobus ngerti tentang Tinder? Pendeta, jangan nyebut-nyebut Tinder dong. Saya ketemuannya di situ. Saudara gue kasih dalam Tuhan. I'm proud of my Bible. Karena Alkitab saya bilang di akhir zaman akan tampil para pengejek. Kita dulu mungkin belum mengerti apa maksudnya, tapi sekarang makin jelas. Pembuli, orang yang suka menyerang, haters. Dan itu hanya membuktikan the Bible is awesome. Alkitab saya luar biasa. Tapi apa pandangan Alkitab? Jangan nyerang orang, jangan bully orang, jangan jadi haters. Tapi Alkitab bilang uji dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Hello, kamu yang suka nyerang pendeta-pendeta. Kamu yang sok bikin akun-akun satir. Untuk menjatuhkan, untuk menghina, untuk menyerang, untuk membongkar segala sesuatunya. Menurut engkau, wow saya ngomong kebenaran. Tapi pada dasarnya, engkau hanya penghasut. Engkau hanya kelompok manusia-manusia yang dipakai setan. Tujuannya untuk memancing orang-orang muda. Yang seharusnya belajar menghormati hamba-hamba Tuhan. Yang harusnya belajar menghormati pekerjaan Tuhan. Yang harusnya belajar menghormati gereja. Tiba-tiba sekarang menghina, menjatuhkan, ngomong yang buruk. Dan akhirnya terseret untuk berkata, oh semua pendeta gak benar. Oh semua pengajar gak benar. Apakah ada pendeta yang tidak benar? Ada. Karena Alkitab saya bilang akan ada nabi-nabi palsu di akhir zaman. Tapi apakah ada banyak hamba-hamba Tuhan yang benar? Banyak. Apakah ada hamba-hamba Tuhan yang sempurna? Tidak. Tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Karena kita masih di dunia. Kalau kita sudah sempurna, kita ke surga. Tetapi Alkitab sudah bilang di tengah kelemahan kekurangan ini, mari kita belajar menguji diri sendiri. Hamba-hamba Tuhan yang gak beres, dia berurusan dengan tangan Tuhan. Dan Alkitab bilang kepada yang diberi banyak akan dituntut banyak. Saya mengerti. Apakah ada hamba-hamba Tuhan yang gak beres? Ada. Tapi apakah ada hamba-hamba Tuhan yang beres? Banyak. Apakah ada hamba-hamba Tuhan yang sempurna? Tidak. Apakah Gilbert sempurna? Tidak. Karena itu, saya masih terus membiarkan diri dibimbing oleh Roh Kudus. Supaya setiap hari, saya boleh senantiasa diperbaharui. Dan untuk itu Alkitab bilang barang siapa yang kukasihi dan barang siapa yang kukasihi ya kuhajar dan kutegur. Relakan dirimu dan bertobatlah. Dalam hidup pelayanan saya mengerti apa artinya dihajar, ditegur Tuhan, diproses Tuhan. Dan saya bangga. Mungkin saya belum sempurna. Tetapi yang pasti, saya sudah terus dibawa pada kemajuan-kemajuan untuk hidup semakin menyenangkan Tuhan. Saya nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Akan ada orang yang marah sama saya, akan ada orang yang tersinggung sama saya. What can I do? Saya hanya bisa berjuang. Supaya senantiasa saya bisa berkenan semakin hari semakin dahsyat pada Tuhan. Dan menjadi berkat buat sebanyak mungkin orang. Haleluya. Tapi yang saya pegang, Alkitab bilang ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Jangan cuma nyerang kiri, nyerang kanan. Kamunya benar nggak? Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak berdosa, lempar batu kepada perempuan itu dulu. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Artinya kalau Yesus ada dalam diri kita, kan berarti tugas kita menjadi berkat. Tugas kita membawa damai. Tugas kita memberitakan kasih, memberitakan kabar baik, bukan kabar-kabar perpecahan. Bukan kabar-kabar
yang mempermalukan dan menjatuhkan orang. Mari gereja Tuhan mengerti kita sedang berada di akhir zaman. Setan sedang pakai banyak orang gereja sendiri untuk saling menghancurkan dari dalam. Karena iblis tahu kalau bukan pakai orang Kristen, maka iblis gak bisa buat banyak ketika kekristenan bersatu. Mari kita sadar. Selalu saya bilang anak-anak Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan, jangan mau dipakai oleh setan. Ketika kita membawa damai, ketika kita memberitakan kabar baik, ketika kita menyatakan kasih, ketika kita menyampaikan kepedulian, kita mengangkat, menolong, memberi kekuatan buat orang, itu tanda Kristus dalam diri kita. Tapi kalau kita mempermalukan, kita menjatuhkan, itu artinya setan yang pakai kita untuk menghancurkan tubuh Kristus. Lalu sudah mungkin menatap saya dan berkata, tapi kalau dia salah bagaimana? Alkitab bilang tegur 4 mata, 2 orang. Jumpai. Kenapa? Engkau takut? Engkau pengecut? Hanya beraninya ngomong di luar di media sosial dan tidak berani datangi orangnya langsung? Jadi jelas. Tugas kita yang paling utama bukan untuk menyerang. Tugas kita yang paling utama uji diri sendiri. Apa kamu tetap tegak dalam iman? Lalu yang kedua, selidikan dirimu. Apa kamu tidak yakin bahwa Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Kalau Yesus tidak ada dalam diri kita, ada pencobaan sedikit kita goyah. Lihat hamba Tuhan gak benar, lihat gereja bermasalah, lalu kita sakit hati, kita kecewa, kita gak tahan uji. Padahal kita ada di dunia di mana gereja belum sempurna. Paulus bilang ini hanya kemah. Dan kemah ini akan terbongkar. Dan Paulus bilang ini hanya yang sementara. Dan yang sementara ini akan berlalu. Baru tinggal yang kekal dan selamanya itu. Karena itu selama kita mengenakan yang sementara, jangan mengeluh. Ketika kita mengenal yang sementara ini, ketika kita masih mengenakan yang sementara ini, mari saling mengingatkan, mari saling membantu. Kalau ada yang lemah kita kuatkan. Kalau ada yang mulai miring-miring kita ingatkan, kita bergandengan tangan. Tujuannya untuk apa? Mencapai kesempurnaan di dalam Kristus yang tujuh, katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah. Agar kamu jangan berbuat jahat. Bukan supaya kami ternyata tahan uji. Melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Artinya kita semua masih lemah. Tapi jangan mau hidup dalam kejahatan. Jangan mau punya mulut yang jahat. Jangan punya otak yang jahat. Jangan punya hati yang jahat. Jangan punya niat yang jahat di dalam nama Yesus. Dan juga jangan mau tertipu sama yang jahat. Kadang-kadang kita pikir niat saya baik. Tapi niat yang baik tetap harus dijalankan dengan cara yang baik pula. Bu, kadang-kadang niat ibu baik, tapi ibu cerewet banget, Bu. Kadang-kadang niat ibu baik, Bu, tapi ibu memperlakukan suami ibu seperti anak ibu. Sampai suaminya, ya mama. Engkau tuh mau jadi istrinya atau mau jadi mamanya sih, Bu? Ya tapi niat saya baik. Loh, sekali lagi yang harus saya ingatkan ya. Tidak semua orang yang punya niat yang baik pasti berbuat yang baik. Ada banyak orang yang niatnya baik. Tapi kemudian caranya keliru. Niat yang baik harus disertai dengan cara yang baik. Di waktu yang tepat. Itu yang namanya hikmat dan kebijaksanaan. Haleluya. Klik. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah for the truth. Artinya hidup untuk kebenaran itu. Kita gak bisa melawan kebenaran dengan, oh ya tapi niat saya, no. Biar kebenaran itu yang mengkoreksi kita. Karena itu selalu saya bilang, perasaan dan pikiran itu bukan ukuran. But the word of God. The Bible is the measurement. Ukurannya bukan perasaan kita. Aduh saya gak sejahtera nih, berarti Tuhan gak ada di sini. Aduh saya kayaknya gimana ya, kayaknya logika saya gak bisa. Perasaan dan logika kita harus tunduk di bawah Kristus. Di bawah firman Allah, kalau tidak. Kita akan selalu membenarkan diri kita karena kita merasa benar.
Dan itu salah satu cara kerja setan. Meskipun kita salah. Tapi iblis mulai berkata, it's okay kok, yang penting niat kamu baik. It's okay kok, kamu kan gak separah orang lain. It's okay kok, kamu korupsinya cuma dikit kok, iya kan? Iya kan, kan pemerintah sedang minta 3M, kamu cuma 2M. Hey, orang sekarang sibuk sama MM-an. Tapi 3M pemerintah itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau MM-an koruptor lain, dia punya nilai. Bayangkan ini pemerintah cuma suruh 3M, dia itu 8M, tapi lain. Tapi koruptor yang bertobat tetap disayang Tuhan Yesus. Iblis ahli dalam membuat kita merasa nyaman meskipun kita berdosa. Karena dia main dengan perasaan dan pikiran kita. Sebab kami bersuka cita. Apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan ini yang kami doakan itu supaya kamu menjadi sempurna. Jadi Alkitab bilang perbedaan itu normal. Ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi yang penting kita saling melengkapi supaya kita menuju pada kesempurnaan Kristus. Karena kesempurnaan Kristus artinya apa? Di tengah kelemahan kita, kita bersatu. Di tengah kelemahan kita, kita saling menguatkan. Di tengah kelemahan kita, kita saling melengkapi. Sebagai sesama tubuh Kristus. Yang tujuh katakan yeah. Sama-sama bilang kami tubuh Kristus. Ayolah, sama-sama bilang kami tubuh Kristus. Ayo sekali lagi sama-sama bilang kami tubuh Kristus. Amin. Lihat orang sebelah kiri kanan saudara bilang kita jangan saling menyerang. Kita harus saling melengkapi. Amin. Bu, jangan saling menyerang. Mertua-mertua jangan saling menyerang. Enggak selamanya menantumu bisa persis seperti yang kau harapkan. Tapi mari kita saling mendoakan. Mari kita saling melengkapi. Sesama ipar. Kadang-kadang kita berbeda. Tapi kan gak perlu saling menyakiti kan. Gak perlu saling menghancurkan kan. Sesama anggota keluarga. Kadang-kadang mungkin kau gak mengerti suamimu. Engkau tidak mengerti istrimu. Engkau tidak mengerti anak-anakmu. Diskusi. Punya pikiran yang dewasa begitu. Ya kan tugas saya menabur damai, menabur kasih, saling melengkapi, saling memahami, saling mengerti lewat apa? Lewat diskusi, lewat kebersamaan. Bukan saling menjatuhkan, saling menyakiti, saling menyerang. Dan saling merasa saya lebih baik, oh dia yang salah, dia yang salah. Setiap kali kita bilang dia yang salah, tugas kita apa? Tugas kita memperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Bukan memaksakan dia seperti yang saya mau. Tapi bagaimana saya membawa dia pada apa yang Kristus mau. Karena selalu saya bilang. Hidup yang berbahagia. Hidup yang bukan memaksakan apa yang saya kehendaki. Pokoknya saya maunya begini, saya maunya begini, saya maunya begini. Tetapi hidup yang paling berbahagia adalah. Bagaimana kita dapat berkata biar bukan kehendakku yang jadi. Tapi kehendakmu yang terjadi. Apa yang sebetulnya Kristus mau. Mertua, tidak selamanya kau benar. Menantu, tidak selamanya kau benar. Suami, tidak selamanya kau benar. Saudara-saudara yang sedang menyerang orang, ini gak benar, mungkin kau punya 1001 bukti. Tidak selamanya kau benar. Jangan mau tertipu oleh setan. Kalaupun kita benar, tugas kita menolong. Tugas kita membantu, bukan menghina, menjatuhkan, memaki, dan mengadakan tembok-tembok perpisahan di antara kita. Iblis senang membangun tembok-tembok perpisahan di antara kita. Tapi Kristus senang membangun jembatan-jembatan damai, jembatan kasih, jembatan kepedulian, jembatan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Ada perbedaan yang saya bilang, salib setiap orang berbeda-beda. Dan yang kami doakan yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Klik. Aha. Lukas 9 ayat 23-24, 2 ayat penting ini. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Perhatikan kalimat ini. Alkitab tidak bilang hanya memikul salib. Tapi ada satu tambahan di sana, memikul salibnya. Terjemahan aslinya bilang memikul salibnya sendiri. Jadi lihat, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya, berarti salibnya sendiri setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya karena gak tahan sama salibnya itu, ya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya atau rela kehilangan nyawanya karena aku, karena salibnya itu, ia akan menyelamatkannya. Wow, haleluya. Lihat selanjutnya, klik. Aha. Saya simpulkan gini. Jelas setiap orang harus memikul salib. Namun yang harus kita mengerti, salib setiap orang pada dasarnya berbeda-beda. Makanya Alkitab bilang, setiap orang harus memikul salibnya. Ada yang salibnya besar. Ada yang salibnya berat. Tapi ada yang salibnya ringan, ada yang salibnya biasa. Gak usah saling menyerang. Ada yang bilang, saudara-saudara, kalau kita ikut Kristus, tapi salib yang kita pikul itu biasa, berarti saudara bukan Kristen yang sejati. Kenapa? Yesus baru angkat engkau jadi hakim. Setiap orang salibnya berbeda-beda. Salib yang harus dipikul Petrus. Salib yang harus dipikul Cornelius. Salib yang harus dipikul oleh Paulus. Salib yang harus dipikul oleh Yakobus. Semuanya berbeda. Salib yang harus dipikul Stefanus, dia harus dirajam batu sampai mati. Pertanyaannya, apakah dia menjerit ketakutan? Tidak. Dia justru mengucap dengan bangga, aku melihat anak manusia berdiri menyambut aku dalam awan-awan kemuliaan yang saja katakan amin. Amin. Salib yang dipikul Yohanes berbeda, dia harus dibuang di Pulau Patmos. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini bukan waktunya gereja saling menyerang. Siapa yang lebih menderita berarti dia lebih sempurna. Siapa yang kurang menderita, siapa yang hidupnya diberkati, oh berarti dia belum sungguh-sungguh. Dia kalaupun masuk sorga nanti, kira-kira dia di emperannya. Kau pikir sorga itu? Kali jodoh gak ada apa-apa, ada emperan. Iya kan? Yesus penentunya. Kalau salibmu berat, bersyukurlah. Kalau salibmu ringan, imanilah. Dalam segala perkara tidak perlu kita bersaing. Tapi dalam segala perkara kita mengerti Yesus memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terjadi adalah iblis membuat kita saling menyakiti. Yang salibnya ringan menertawakan yang salibnya berat. Sambil berkata, ada dosa kali. Sementara yang salibnya berat sedang menghina yang salibnya ringan. Sambil berkata, belum sungguh-sungguh dalam kebenaran. Dia ajarannya teologi kemakmuran. Parah saudara-saudara. Itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak mengerti firman. Kumpulan orang-orang yang tidak mengerti firman sedang bersaing mana teologi yang lebih baik. Teologi penderitaan kah atau teologi kemakmuran kah? Jawaban saya di Alkitab terlalu banyak cerita tentang berkat berkelimpahan. Tetapi di Alkitab juga terlalu banyak cerita tentang penderitaan dan air mata. Yang benar adalah di tengah penderitaan kita diberkati. Tetapi di tengah berkat kita tetap menyelipkan daging. Supaya hidup kita bukan kita lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Injil yang benar kata Alkitab adalah Injil kerajaan. Apa itu Injil penderitaan? Busuk. Kumpulan orang-orang yang sedang mau membanggakan diri dan berkata karena kami menderita, kami lebih hebat dari orang lain. Apa itu Injil kemakmuran? Busuk. Kumpulan orang-orang sombong yang karena merasa dirinya diberkati lalu merasa kami pelayanan lebih baik daripada mereka. Yang paling benar adalah Injil kerajaan. Itu yang Alkitab katakan. Injil kerajaan itu harus diberitakan. Baru tiba kesudahannya. Apa itu Injil kerajaan? Kita yang tadinya orang berdosa diangkat sebagai anak-anak raja.
Dan karena kita warga kerajaan, kita harus pergi, beritakan Injil, jadi berkat, dan menyaksikan kemuliaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang setuju katakan, yeah! Injil setiap orang atau salib setiap orang pada saat berbeda-beda. Yang pertama sesuai panggilan kita. Tuhan tahu siapa yang dipanggilnya. Tuhan tahu bagaimana panggilannya. Tuhan tahu apa target panggilannya. Karena itu Tuhan juga mengerti bagaimana memproses orang tersebut untuk menuju pada panggilannya dengan salib yang harus dia pikul. Contoh. Orang mau jadi dokter. Sekolahnya berbeda. Dengan orang mau jadi tukang kayu. Orang mau jadi pilot. Sekolahnya beda dengan orang mau jadi polisi. Amin. Polisi yang nanti akan jadi jenderal. Dengan polisi yang hanya polisi biasa, sekolahnya pun berbeda. Ada yang lulusan SMA biasa. Tapi ada yang dididik di Akpol. Tetapi ada lagi yang dari sarjana lalu akhirnya masuk Akpol untuk berapa? 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Lalu kemudian mengabdi sebagai orang profesional di polisi. Jadi lihat, panggilan akan mempengaruhi proses. Begitupun sesuai dengan panggilan kita, ada salib yang harus kita pikul masing-masing. Terus panggilan yang paling hebat apa? Dokter? Pilot? Polisi? Tentara, pajak, perhubungan, atau apa? Tidak ada yang paling hebat. Di saat-saat tertentu kita butuh dokter. Tapi kita nggak butuh dokter kalau kita mau ke Amerika. Kita butuh pilot untuk menghantar kita ke sana. Tapi kalau ada kerusuhan, dokter pun lari. Kita butuh polisi, kita butuh tentara. Jadi pada dasarnya setiap panggilan dalam pelayanan itu penting. Asal kita setia. Asal kita melakukan bagian kita. Asal kita sungguh-sungguh. Hanya fokus pada Yesus dan firman-Nya yang setuju katakan yeah. Yang kedua. Sesuai kekuatan masing-masing. Ingat gak waktu Yesus bilang. Yang satu diberikan 5 waktu bicara tentang talenta. Yang satu diberikan 2. Yang satu diberikan 1. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Karena kita buat perjanjian, Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Kalau sampai menurut kita ini lebih daripada kemampuan kita, ada 2. Yang pertama, bisa jadi itu sebetulnya bukan salib, tapi itu pukulan Tuhan. Karena kita bersalah dan Tuhan mau menyadarkan kita. Atau yang kedua, kitanya kleinsilah, kitanya kekanak-kanakan, kitanya self pity. Oh Tuhan saya gak kuat, Tuhan menatap kita dan berkata anakku, I create you. Aku yang menciptakan kamu. Aku tahu kamu sebetulnya masih kuat. Cuman kita kemanjaan saudara. Hadapi hidup ini. Makanya Ayub. Waktu kehilangan segala-galanya dia bilang apa? Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia bilang sama istrinya, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang selebihnya. Dengan lain kata, toh apapun yang menurut kita tidak baik sekalipun, itu tetap dalam pemandangan Tuhan yang terbaik buat kita. Bapak Ibu, bahkan rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang menerima berkat firman Tuhan hari ini. Dimanapun sudah menerima firman Tuhan ini. Mungkin hari-hari ini. Saudara sedang berteriak, Tuhan saya udah gak sanggup. Tuhan saya udah gak mampu. Hari ini saya cuma mau bilang. Uji dirimu. Apakah ada dosa atau kesalahan sama Tuhan? Kalau ada dosa dan kesalahan, ini berarti bukan ujian, tapi ini pukulan Tuhan bertobat. Berbalik. Tapi kalau kau uji dirimu sendiri dan rasanya tidak, ya setiap orang pasti ada salahnya, pasti ada dosanya, betul, I know. Tetapi bukan seberat di mana kau harus pikul ini, maju terus. Karena Tuhan sedang menyediakan kekuatan yang ekstra buat saudara untuk kau lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, salib buat setiap orang berbeda-beda karena sesuai dengan kesungguhan masing-masing. Karena kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Itu berarti kalau Tuhan lihat kita tetap kuat, maka Tuhan bawa kita lebih naik lagi. Karena tujuan setiap ujian adalah peningkatan.
Ujian SD untuk membawa kita ke SMP, ujian SMP membawa kita ke SMA, ujian SMA membawa kita pada university, ujian S1 membawa kita pada S2, ujian S2 membawa kita pada S3, ujian kita pada S3 membawa kita kemudian untuk persiapan menjadi guru besar. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, salib setiap orang berbeda-beda. Kenapa? Karena Tuhan melihat kesungguhan. Waktu Tuhan lihat kita sungguh, dipercaya lebih lagi untuk mencapai apa? Untuk mencapai kesempurnaan gambar Kristus yang saja katakan amin. Selanjutnya, salib setiap orang pada dasarnya berbeda sesuai dengan kerelaannya. Ada banyak orang baru dapat salib, berat sedikit aja, udah mengeluh terus. Udah merasa dirinya yang paling rohani, paling hebat, paling bisa. Saya walaupun berat, saya selalu setia dalam segalanya. Santai bro, santuy. Iya kan? Salib kita bukan untuk menjadi pemberitaan tentang kehebatan kita. Selalu saya bilang, the cross is private. Salib itu hubungan saya dengan Tuhan. Seberat apapun salib yang harus saya pikul, wajah saya harus tetap penuh dengan semangat, bibir saya harus tetap penuh dengan senyum, pikiran saya harus penuh dengan hal positif, dan roh saya harus tetap membara-bara untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Dia yang menguatkan saya, Dia yang memampukan saya, Dia yang menyempurnakan saya, dan Dia yang menjadikan saya lebih daripada orang-orang yang menang, karena Dia adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang saya katakan amin. Yeah. I'm so excited today. Saya kalau udah lihat pohon Natal kedap-kedip, saudara. I know Christ is the King. Amin. Makanya tema Natal kita kesukaan besar. Ada beberapa orang yang mengkritik saya dan bilang ini tema Natal yang aneh. Masa di tengah penderitaan kok seperti gak berempati. Justru kita berempati. Apa? Di tengah penderitaan kita maunya, oh iya Tuhan mengerti air mata kamu. Oh iya, no. Di tengah penderitaan apapun kita tetap bersuka cita. Karena apa? Yesus kita Tuhan. Dia yang izinkan COVID ini terjadi, Dia juga akan memampukan kita melewati semua, Dia juga akan mengakhirinya, dan Dia juga akan memberikan kekuatan buat kita untuk menjadikan pemenang-pemenang di dalam Kristus. Yang saja katakan amin. Ya tapi kan buktinya ada hamba-hamba Tuhan juga yang mati. Alkitab bilang berbahagia orang mati dalam Tuhan. Kenapa? Kematian bukan tanda mujizat tidak terjadi, kematian bukan tanda penderitaan, kematian bukan tanda kekalahan, tapi kematian tanda bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu dan Dia tahu waktu yang tepat untuk menjemput setiap orang kembali ke rumahnya. Setiap mereka yang mati di dalam Kristus berarti rumahnya sudah jadi. Tugasnya sudah selesai. Mahkotanya sudah tersedia. Dan penderitaannya sudah berakhir. Itu sebabnya setiap jemaat Tuhan, setiap yang menerima berkat firman Tuhan hari ini. Ada saudara yang mungkin sedang protes saya dan berkata, tapi salah seorang saudara kami mati karena COVID ini. Bagaimana pendeta dapat berkata kesukaan besar menjelang Natal? Yang pertama, izinkan saya menyampaikan rasa simpati dan doa saya. Yang kedua, izinkan saya mengingatkan buat setiap saudara. Kematian buat kita anak-anak Tuhan. Yang pertama berarti rumahnya sudah jadi. Yang kedua berarti tugasnya sudah selesai. Yang ketiga berarti mahkotanya sudah tersedia. Dan yang keempat berarti penderitaannya sudah berakhir. Buat setiap mereka yang mati dalam Tuhan, apapun alasan kematiannya, saya cuma ucapkan selamat jalan. Mereka yang mati tidak sedih. Mereka yang mati tidak perlu dikasihani. Karena mereka yang mati dalam Kristus sekarang sedang ada dalam pesta kemuliaan bersama dengan Yesus. Di jalan yang terbuat dari emas, dalam kemuliaan yang luar biasa, sukacita sorga, rumah Bapa yang kekal, yang sudah katakan amin. Jadi ingat ada 4 hal yang membuat kenapa setiap orang salibnya berbeda-beda, sesuai panggilannya, sesuai kuotannya masing-masing, sesuai kesungguhannya masing-masing, sesuai kerelaannya masing-masing. Selanjutnya, apa tujuan Tuhan memberikan salib yang berbeda-beda? Yang pertama agar nyata keadilannya.
Kepada yang lemah diberikan salib yang lebih kecil. Kepada yang kuat diberikan salib yang lebih kuat. Itulah keadilan. Ada banyak orang yang bilang, no, keadilan berarti sama rata sama rasa. Oh, itu komunisme. Keadilan dalam Tuhan adalah kalau dia yang setia dalam perkara kecil diberkati dengan perkara yang lebih besar. Kalau dia tidak bisa setia dengan perkara yang kecil, nggak mungkin dipercaya yang lebih besar. Kalau dia akan murtad kalau dikasih yang lebih besar. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah keadilan Tuhan. Jangan pernah marah. Saya lihat hari-hari ini aneh. Pendeta-pendeta yang pelayanan diberkati. Sedang merendahkan mereka-mereka yang mungkin ada di pedalaman dan berkata, oh itu mungkin belum dipercaya Tuhan seperti yang kami nikmati. Tapi kemudian mereka-mereka yang biasa, mereka-mereka yang sedang dalam pergumulan, sedang menyerang pendeta-pendeta yang diberkati lalu berkata, apa itu pendeta-pendeta diberkati? Itu semua hanya mencari tahta iblis. Hei, hatimu busuk. Saya ulangi sekali lagi, hatimu busuk. Karena kau tidak bisa menerima perbedaan, itulah keadilan Tuhan. Tapi satu keadilannya, kepada yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberikan 5 talenta dituntut juga 5 talenta. Yang diberikan 2 talenta dituntut juga 2 talenta, saudara-saudara. Jadi tugas kita yang penting setia. Tugas kita yang penting bersuka cita. Tugas kita yang penting lakukan yang terbaik. Dan tugas kita yang keempat adalah uji diri sendiri. Apakah kita tetap tegak dalam iman? Apakah kita tetap tegak dalam panggilan? Apakah kita tetap setia dengan Kristus? Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang boleh selamatnya. Yang kedua, apa tujuan Tuhan memberikan salib yang berbeda-beda? Kenapa nggak semua orang salibnya sama? Yang kedua, agar tidak ada yang meninggikan diri atas yang lain. Salah satu dosa yang paling keras ditentang oleh Alkitab adalah kesombongan. Karena itu Alkitab bilang, yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Tapi yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Kenapa salib kita berbeda-beda? Supaya kita nggak usah meninggikan diri. Karena kepada yang diberi banyak juga harus memikul salib yang berat. Tapi di tengah salib yang berat kita tahu, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Tuhan semata-mata. Tetapi yang dipercaya salib yang kecil, juga nggak perlu minder. Tapi saling menyadari, kalau saya setia, Tuhan berkati dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan memberikan salib yang berbeda-beda? Agar setiap kita mencapai kemaksimalan rencana Allah. Kalau orang tidak mampu dipercaya berkat lebih, lalu dipercaya berkat lebih, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Makanya Salomo pernah berkata begini, jangan berikan aku 2 hal. Jangan berikan aku kekayaan sehingga akhirnya aku lupa. Dan jangan berikan aku kemiskinan sehingga akhirnya aku mengutuk Tuhan. Artinya apa? Setiap orang harus diberikan Tuhan salib yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya kita maksimal dalam rencana Allah. Saya salut dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gunung-gunung. Saya salut dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani di lembah-lembah, di pedalaman-pedalaman. Saya salut dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani 7 kakak, 8 kakak. Tidak akan pernah saya bilang, oh itu hamba Tuhan kecil. No. Selalu saya bilang, sebagai salah satu ketua dari Sinode Gereja Bethel Indonesia, dalam salah satu pertemuan sidang raya Sinode yang dihadiri lebih dari 3.000 hamba-hamba Tuhan. Saya dengan tegas pernah katakan, di Gereja Bethel Indonesia tidak pernah ada istilah pendeta besar dan pendeta kecil. Kita semua hamba Tuhan. Istilah hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil, pendeta besar, pendeta kecil itu jahat di mata Tuhan.
Kalau itu hanya upaya kesombongan untuk masing-masing saling berkompetisi satu sama lainnya. Karena dia merasa pendeta dari kampung atau pendeta dari pedalaman. Sambil membanggakan dia berkata, oh saya bukan pendeta kota, saya hanya pendeta kampung. Dengan lain kata nih panggilan saya lebih hebat daripada kamu. Karena saya betul-betul melayani orang susah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita tidak pernah memilih. Kalau saya di kampung itu karena Tuhan Yesus yang tunjuk saya di situ. Saya bangga dan saya bersyukur. Kalau saya di kota bukan pilihan, Tuhan Yesus yang suruh saya ke sana. Itu sebabnya saya melayani di sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Artinya dimanapun kita melayani, jangan berkompetisi. Dimanapun kita melayani, kita sadar ini Tuhan yang suruh saya ke sana. Kapanpun Tuhan suruh pindah saya hanya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Yang paling penting adalah apapun yang dipercaya Tuhan, layani dengan maksimal. Salib yang kita pikul, seberat apapun, seringan apapun, yang penting kita tetap bersuka cita. Yang penting kita taat dan setia. Yang penting kita tetap menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang yang setuju katakan amin. Apa tujuan Tuhan? Memberikan salib yang berbeda-beda agar setiap orang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Amin. Tugas kita bukan bertanggung jawab untuk orang lain. Tugas kita menjadikan diri kita saksi Tuhan. Paulus bilang sama Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Itulah panggilan Tuhan buat setiap kita. Menjadi saksi Tuhan. Karena Alkitab bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia akan buang. Kalau garam itu sudah menjadi tawar, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Artinya kita harus menguji diri kita sendiri. 1, sudahkah hidup kita meninggikan Kristus? 2, sudahkah hidup kita jadi berkat buat orang lain? 3, sudahkah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus? 4, sudahkah hidup kita berjalan ketaatan pada tuntunan Roh Kudus setiap hari? Haleluya. Selanjutnya klik. Aha. Karena salib setiap orang berbeda-beda. Kesimpulan kita 1. Pastikan. Mari jangan iri hati. Atau sebaliknya, jangan sombong. Kalau salib kita mungkin lebih berat dari orang lain, tersenyumlah. Kenapa kita mesti iri hati Tuhan? Kenapa salib saya lebih berat? Kenapa tantangan saya lebih berat? Bersyukurlah, berarti ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang Tuhan tidak pernah salah. Sekali lagi sama-sama bilang Tuhan tidak pernah salah. Salibmu besarkah? Salibmu beratkah? Pak, Ibu, adik-adik muda, rekan-rekan hamba Tuhan. Saya tetap mendoakan. Tapi gak usah kecil hati. Gak usah stres. Gak usah berkata, Tuhan saya udah gak kuat, saya udah gak kuat, saya udah gak kuat. Maju. Keep forward is not our choice. Keep forward is a must. It's command of God. Tetap maju bukanlah pilihan. Tapi keharusan. Karena itu adalah perintah Tuhan buat kita. Tapi sebaliknya. Kalau salib kita kecil. Nggak usah merasa saya dong paling disayang sama Tuhan. Hidup saya nggak pernah ada kesulitan. Saya selalu doa apa aja dijawab Tuhan. Nggak usah sombong. Tuhan gak punya anak emas di dalam dunia ini. Semua disayang Tuhan sama. Tapi dengan cara yang berbeda-beda. Tapi tujuannya sama. Agar kemuliaan Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Yang pasti yang Tuhan kehendaki. Jangan iri. Jangan sombong. Tetapi tetap fokus pada kasih rencananya dan bersyukur senantiasa. Oleh karena kebaikan yang sempurna. Yang kedua. Karena salib setiap orang berbeda-beda. Mari jangan berkompetisi. Tuhan tidak suruh kita berkompetisi. Tuhan suruh kita menuntaskan amanat agung. Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Tuhan menyuruh kita menjadi berkat. Membawa damai. Menyatakan kasih Kristus. Memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Kalau kita sudah mulai berkompetisi.
Berarti ada roh setan yang sudah mulai membelenggu dan menguasai kita. Tapi selalu berpikir, Tuhan bagaimana saya jadi berkat. Stop nyerang orang, stop nuntut orang, stop berkompetisi sama orang siapa yang lebih baik. Saya lebih benar sebagai mamanya, saya lebih benar sebagai mertua. Dia nggak benar sebagai ipar, dia nggak beres, dia nggak benar. No. Kalaupun kita lihat ada yang nggak benar, kita tolong. Kalaupun kita lihat ada yang nggak beres, kita bantu. Kalaupun kita lihat ada kekurangan, kita isi. Karena untuk itu kita ada, untuk menjadi berkat kata Alkitab. Yang ketiga, karena salib setiap orang berbeda-beda. Mari jangan suka ngurusin orang, tidak semua orang pengen kurus. Pendeta Jayus ya kan. Kan orang bilang gitu, jangan suka ngurusin orang, belum tentu semua orang ingin kurus. Bukan maksud saya. Hidup boleh gak jangan kepo? Hidup boleh gak sih jangan terus ngurusin orang? Sini gak benar, sini gak benar. Itu yang setan mau. Setan mau kita ngurusin orang supaya kita gak urusin diri kita sendiri. Makanya Alkitab bilang latihan badan ini terbatas gunanya, tapi latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu untuk lihat kekurangan, gak usah ngomong. Tapi bantu. Latihlah dirimu. Kalau ada orang ngecewain engkau, berkati, bukan mengutuk. Amin. Latihlah dirimu beribadah. Kalau ada hal-hal yang melukai, kita jangan kemudian membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi mendoakan. Karena Tuhan mau hidup kita segambar serupa dengan Kristus. Amin. Jangan suka ngurusin orang. Tapi ujilah diri kita sendiri. Kenali diri kita. Sudahkah Kristus sungguh-sungguh hidup dalam diri kita? Sudahkah kasih terpancar? Sudahkah damai terpancar? Atau dari mulut kita selalu terpancar hal yang negatif. Ketemu apapun kita lihat kekurangannya, kesalahannya. Kita nyalahin. Saudara, kalau semua orang sudah salahin. Mertuamu semua kau salahin. Menantumu selalu kau salahin. Lalu suamimu selalu kau salahin. Kayaknya kau perlu berubah deh. Kayaknya bukan Kristus yang alam hatimu, tetapi kebencian dan roh kegelapan yang alam dirimu. Kita mau merayakan Natal. Masa kita mau merayakan Natal tetap dengan benci? Masa kita mau tetap merayakan Natal dengan hati yang tidak damai? Ya tapi dia yang salah, dia bukan soal siapa yang salah. Sudahkah kita jadi berkat? Yesus gak bilang Petrus yang salah, Petrus minta maaf. Enggak, Yesus datang pada Petrus. Ada kabar lauk di antaramu. Dia yang menyapa. Natal mengajar kepada kita. Inisiatif mulai dari Tuhan. Natal mengajar kita kalau kita menyebut diri kita anak Tuhan. Berarti dari kita lah. Harus mulai ada damai. Ada kasih. Ada sukacita. Ada kabar baik. Salib setiap orang berbeda-beda. Tapi tujuannya sama. Supaya kita semua masuk dalam kemuliaan bersama dengan Yesus. Yang tujuh katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena setiap orang berbeda-beda. Mari kita berlomba dengan tekun. Kata Alkitab berkata, mari kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan buat kita. Mari kita berlomba-lomba. Satu, untuk berbuat baik. Mari kita berlomba-lomba untuk tetap setia pada panggilan kita. Mari kita tetap berlomba-lomba untuk mencari jiwa dan memenangkan jiwa bagi kerajaan surga. Dan mari kita berlomba-lomba untuk mentaati firman Tuhan. Supaya kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi hidup terus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita berlomba-lomba untuk puas. Jangan kita berlomba-lomba supaya semua orang mengerti kita. Jangan kita berlomba-lomba supaya semua orang mau dengar apa yang saya ngomong. Supaya semua orang bisa melakukan semua seperti yang saya harapkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita berlomba-lomba. Supaya kita gak hidup lagi dalam daging. Tapi kita hidup dalam roh. Saudaraku, hanya tinggal hitungan hari. Kita akan merayakan Natal. Dan buat saya Natal tahun ini adalah Natal yang spesial. Karena Natal bukan hanya mengingatkan kita pada apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi Natal juga mempersiapkan kita. Bahwa dia akan datang kembali menjemput kita. Supaya kita menjadi mempelai yang tak bercacat. Tak bernoda di hadapannya. Tapi menjadi mempelai Kristus. Yang membuat Kristus tersenyum dan berkata, mari masuk hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil. Sekarang nikmatilah perkara yang lebih besar. Amin. Kita tundukkan kepala.
Kita angkat pujian ini. Kita datang pada Tuhan. Haleluya.